Salam dan selamat pagi kepada saudara-saudari. Hari ini Rabu 30 Jun 2021. Kita bertemu lagi dalam santapan firman Tuhan, dan Injil renungan kita pada hari ini diambil dari Matius bab 8 ayat 28 hingga 34. Pada suatu hari, Yesus menyeberang danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui dia. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu, dan setibanya di kota, diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus, dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, ada satu perkongsian daripada seorang padri tentang seorang remaja Katolik. Ada seorang remaja bukan Kristen yang mengalami histeria atau kerasukan roh jahat ataupun setan. Keluarga remaja tersebut membawanya kepada seorang bomoh untuk berobat. Malangnya dia tidak mengalami kesembuhan. Kemudian keluarganya pula membawanya kepada seorang guru agama Muslim, tetapi tetap juga tidak mengalami kesembuhan. Kemudian adalah seorang remaja Katolik ini meminta izin kepada keluarga remaja yang kerasukan tadi untuk dia menjamah remaja yang kerasukan itu. Setelah remaja Katolik itu menjamah remaja yang kerasukan tadi, dalam beberapa menit saja remaja tadi yang kerasukan itu pulih seperti sedia kala. Jadi itulah perkongsian remaja Katolik tadi kepada padri. Kemudian padri bertanya kepada remaja Katolik tadi apa dan bagaimana dia melakukan. Kata remaja Katolik itu, "Saya tidak berbuat apa-apa. Saya hanya menjamah dan berserah kepada Allah. Tetapi saya memang selalu membaca firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan kemana saja saya pergi, saya selalu membawa Alkitab bersama." Itulah perkongsian remaja Katolik tadi. Saudara-saudari, bila kita benar-benar percaya pada Tuhan, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan percaya kepada firman-Nya, karena firman itu adalah Allah, Putra dan Roh Kudus sendiri, maka seluruh kehidupan kita dikuasai oleh kuasa Allah. Itulah yang dialami oleh remaja Katolik dalam perkongsian tadi.
Saudara-saudari, walau bagaimanapun sejak dahulu sehingga kini penolakan kepada Yesus sering terjadi, baik orang yang tidak mengenal dan percaya kepada Yesus maupun mereka yang sudah mengenal dan menjadi pengikut Kristus, yaitu menolak kepada perintah-perintahnya. Saudara-saudari, janganlah kita jadi seperti sikap penjaga-penjaga babi seperti dalam Injil yang telah melihat sendiri bagaimana Yesus memperlihatkan kekuasaannya mengusir roh jahat yang merasuki dua orang tadi. Dan juga orang-orang di daerah mereka yang menghalau Yesus daripada daerah mereka karena mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat yang datang untuk mewartakan kerajaannya. Saudara-saudari, sama-samalah kita menelaah Alkitab, merenung dan melakukan firman-Nya, karena itu semua adalah sumber kekuatan iman dan kepercayaan bagi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.